Halo guys, selamat bersantai di Sasis Movie. Sebagian dari kita tentunya pernah mengalami patah hati, bukan? Tapi apakah kalian terus terpuruk karena patah hati? Atau kalian mencoba membuktikan ke mantan kalau kalian bisa lebih baik? Atau bagaimana kalau kita manfaatkan energi patah hati itu untuk menulis sebuah novel yang terkenal? Itulah yang dilakukan oleh tokoh pada film Nocturnal Animal. Film ini dibintangi oleh aktor terkenal, yaitu Jake Gyllenhaal, Amy Adams, dan Isla Fisher. Film yang disutradarai oleh Tom Ford ini dirilis pada tahun 2016, di mana memiliki 3 alur cerita, yaitu masa kini, dulu, dan alur novel. So, siapkan posisi rebahan terbaik, headset, dan cemilan. Kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan adegan dengan beberapa wanita telanjang yang menari-nari. Dan akhirnya kita ketahui itu adalah pajangan seni di galerinya Susan. Sepulang ke rumah, Susan mendapatkan manuskrip novel yang ditulis mantan suaminya yang bernama Edward Seville. Selain itu, dia juga mendapatkan undangan makan malam selama kunjungan Edward ke LA. Di sisi lain, Susan seorang istri yang terlihat kurang bahagia, padahal kehidupannya serba berkecukupan. Ternyata hal itu disebabkan oleh hubungannya yang renggang dengan suaminya, yaitu Hutton, seorang pengusaha sukses yang tidak setia. Hal itulah yang menjadi latar belakang Susan termakan cerita novel yang ditulis oleh mantan suaminya itu yang berjudul Nocturnal Animal. Novel ini memang didedikasikan untuk Susan karena Nocturnal Animal merupakan julukan yang mantan suaminya berikan kepadanya karena kebiasaan Susan yang susah tidur di malam hari. Selanjutnya kita dibawa mengikuti alur novel, di mana cerita berfokus pada karakter Tony yang memiliki istri bernama Laura dan putrinya India. Diceritakan keluarga kecil tersebut bersiap berangkat dengan mobil. Perjalanan terasa nyaman dan aman hingga pada malam hari mobil mereka melintasi padang gurun yang bertrek lurus dan sepi. Bahkan sinyal telepon pun tidak mampu menjangkau mereka. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka diganggu oleh mobil yang dikendarai oleh preman yang bernama Tuck, Ray, dan Lou. Mereka sengaja ditabrak dan dihentikan paksa oleh preman-preman tersebut. Kemudian ditunjukkan adegan Susan yang mulai gundah membaca novel tersebut. Kembali ke novel, di mana mereka dipaksa keluar dari mobil. Preman-preman mulai merancau dan mengancam. Tiba-tiba, mobil polisi lewat, tetapi tidak merespon mereka. Tony yang satu-satunya pria di keluarganya tidak berdaya menghadapi Ray dan Tuck yang mencoba menculik istri dan putrinya. Susan mencoba menutup novel itu, kemudian mencoba menghubungi suaminya, dan ternyata suaminya akan enak-enak dengan wanita lain di sebuah hotel. Di novel, Lu memaksa Tony untuk mengendarai mobilnya dan diarahkan ke tempat sempit antah berantah dan ditinggalkan begitu saja. Tony berhasil sembunyi ketika Ray dan Tuck mencoba mencarinya kembali dengan tujuan ingin membunuhnya. Kemudian Tony berjalan dan mencari pemukiman terdekat untuk meminta bantuan polisi. Akhirnya Tony bertemu dengan detektif Bobby yang ditugaskan untuk menangani kasusnya. Bersama Bobby, mereka melakukan penelusuran dan ditemukanlah mayat Laura dan India dengan kondisi sangat mengenaskan, yaitu telanjang dan terbaring di sofa merah di gudang pertanian yang sudah terbengkalai, di mana mereka telah diperkosa sebelum dibunuh. Susan yang membaca novelnya menjadi sangat emosional, bahkan ia menelpon anaknya, Samantha, untuk mengetahui keadaannya baik-baik saja. Kemudian adegan berpindah ke masa lalu di mana Susan dan Edward bertemu saat mereka kuliah, makan malam dan PDKT. Adegan berpindah lagi di cerita novel di mana Tony didera rasa bersalah. Kemudian ditunjukkan makan malam Susan bersama ibunya. Dan di sini diketahui bahwa Susan dari kalangan atas. Kemudian Susan mengutarakan isi hatinya yaitu ingin menikah dengan Edward, namun ditentang oleh ibunya karena menganggap Edward tidak kuat secara ekonomi dan pribadi yang lemah. Kemudian setting berpindah ke masa kini, di mana Susan menyetujui undangan makan malam dari Edward, di mana waktu dan tempat sesuai kemauan Susan. Di novel, setahun pasca kejadian,
Tony dihubungi Bobby untuk mengidentifikasi Lou yang didakwa kaki tangan dalam pembunuhan Laura dan India. Bobby bilang bahwa Tuck sudah ditembak mati saat melakukan perampokan dan hanya menyisakan Ray yang belum ditangkap. Bobby menangkap Ray dan akhirnya dipaksa membebaskannya karena bukti yang mereka miliki kurang kuat tentang keterlibatan Ray. Kemudian adegan berpindah ke masa lalu, di mana Edward dan Susan sedang berdebat tentang ketidakbecusan Edward menulis novel dan menyuruhnya untuk kembali kuliah. Saat itu Susan duduk di sofa merah. Kata-kata Susan menyakiti hati Edward, seakan dia tidak mampu menghidupi mereka. Di saat yang renggang inilah Susan bertemu dengan Hutton saat di kelas. Bobby yang diambang pensiun dan mengidap kanker paru-paru dan sudah tidak peduli apa yang akan terjadi, memutuskan untuk menempuh jalur luar hukum untuk menangkap dan menghukum Ray. Kemudian adegan berpindah ke masa lalu, di mana Edward dan Susan sedang bertengkar hebat dan diakhiri Susan ingin mengakhiri hubungan mereka karena tidak bahagia lagi dengan Edward. Bobby dan Tony mencoba menculik Ray dan Lou dan menginterogasinya. Di tengah interogasi, Bobby menembak Lou karena mencoba melarikan diri, tetapi sialnya Ray berhasil lolos. Adegan berpindah di mana Susan menggugurkan buah hatinya bersama Edward dengan diantar oleh Hutton. Mereka kembali ke mobil dan Susan yang merasa bersalah kemudian ditenangkan dalam dekapan Hutton. Disitulah Edward melihat secara langsung mereka berdua. Kembali ke novel, di mana Tony melacak Ray di gudang tempat Laura dan India dibunuh. Ray akhirnya mengaku bahwa telah memperkosa lalu membunuh Laura dan India, dan Ray menyebut Tony adalah orang yang lemah. Tony menembak tepat di dada Ray, namun Ray juga berhasil memukul kepalanya dengan gagang besi. Hal itu menyebabkan Tony pingsan dan terbangun keesokan harinya. Tony yang tersadar kemudian keluar dari gudang dalam keadaan terseok-seok. Ia tersandung dan terjatuh menimpa pistol yang digenggamnya dan tanpa sengaja pistol itu menembak dirinya sendiri. Sungguh akhir yang tragis. Dan itulah akhir cerita dari novel Nocturnal Animals. Susan yang sedang rebahan menerima email balasan dari Edward untuk bertemu makan malam. Susan pun bersiap-siap dengan pakaian yang seksi dan berdandan sesuai dengan selera Edward dan melepaskan cincin nikahnya. Di sini kita ketahui bahwa Susan ingin sekali kembali ke pelukan Edward lagi. Susan pun datang ke restoran mewah atau mepet sawah dan menunggu dan terus menunggu kedatangan Edward. Sampai akhirnya restoran pun kosong dan Edward pun tidak kunjung datang. Disitulah akhir cerita dari film Nocturnal Animals. Dari sini kita dapat ketahui sebenarnya novel yang ditulis Edward merupakan kiasan yang ditulisnya untuk menceritakan hubungannya bersama Susie, di mana awal mula mereka bahagia, kemudian Susan dan anaknya digugurkan oleh Susan, meninggalkannya sesuai dengan Laura dan India yang mati dalam novel. Itulah alur cerita singkat dari film Nocturnal Animals. Bila kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini untuk berkembang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya.